Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Prodi Pendidikan IPS. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan uji eksperimen statistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, adapun yang akan kita uji rumus masalahnya sebagai berikut. Yang pertama itu apakah pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada semester pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022 dan 2023. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022 sampai 2023. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Untuk hipotesis dari rumusan masalah kita yang pertama adalah HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata atau min antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Untuk H1-nya tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pembelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Yang kedua adalah HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Untuk hal satunya tidak ada perbedaan rata-rata min antara pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Untuk yang ketiga, HO-nya adalah tidak ada perbedaan hasil pelajaran IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Hal satunya adalah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Nah, untuk langkah pertama kita melakukan ujinya, masuk dulu ke dalam SPSS statistik. Lalu kita masukkan data yang akan kita uji. Karena data yang akan Excel, maka kita ubah dulu menjadi data SPSS statistik. Klik file. Nah, kita masukkan data eksperimen data eksperimen. Nah, kita masukkan dulu, kita klik open. Nah, lalu kita klik OK. Nah, sebentar.
Oh iya, nah data kita sudah berubah menjadi data statistik. Karena data yang kita ada 2 data, maka data kedua juga akan kita ubah menjadi data statistik. Pertama, seperti yang tadi langkah-langkahnya, kita klik Excel sini, kita klik open, pilih filenya, kita klik open. Lalu kita klik OK. Oke, data kedua juga sudah berubah ya menjadi data statistik. Setelah data yang kita miliki tadi sudah kita ubah ke dalam data statistik, maka kita harus mencari deskripsi dari data yang kita miliki. Ada pun langkah-langkah dalam melakukan analisis deskriptif dari data kita ini adalah dengan klik Analyze Deskriptif Statistik, kemudian kita klik Deskriptif. Nah, di tes gambar kita masukkan ke dalam variabel sampai ke post-test video. Lalu kita klik OK. Nah, untuk outputnya kita bisa lihat di sini, ini merupakan tabel yang dapat mendeskripsikan data kita tadi. Kita masukkan ke dalam Word. Nah, ini dia tabelnya yang sudah kita masukkan ke Word. Jadi berdasarkan tabel output deskriptif statistik ini dijelaskan bahwa di dalam penelitian ini peserta didik memiliki nilai rata-rata pretest nilai pretest mana tadi ya, nah ini dia 72,67, minnya adalah 72,67, sedangkan nilai rata-rata post test gambar mereka itu 76,27. Untuk rata-rata pretest video pada kelas eksperimen adalah 72,67, dan rata-rata untuk post test video sebesar 79,90. Nah, untuk yang kedua itu kita melakukan uji normalitas data. Nah, berdasarkan data statistik yang kita punya, data ini jumlahnya ada 30 data. Berarti uji normalitas data yang kita lakukan adalah uji normalitas data 1 rawi, karena data yang kita uji adalah lebih kecil dari 100. Adapun tahap-tahapnya kita masuk lagi ke data ini tadi ya, adalah dengan klik Analyze Deskriptif Statistik, kemudian kita klik Explore, kita masukkan semuanya ke dalam dependent list. Kemudian kita klik plot, kita klik dependent, kita klik normality plot, continue, lalu kita klik OK. Tunggu. Nah, oke, ini adalah output hasil dari tes normalitas data kita. Ini dia tabelnya.
Nah, kita masukkan ke dalam Word. Nah, ini dia tabelnya. Nah, berdasarkan tabel output uji normalitas data ini, disebutkan bahwa SIG adalah 0,150. Ini SIG-nya, yang artinya adalah lebih besar dari 0,05. Jadi, karena SIG-nya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data yang kita miliki adalah secara normal. Data kita tersebar secara normal. Kita masuk lagi ke output dari data di SPSS di sini. Sebentar. Kita tersebar secara normal. Nah, untuk yang berikutnya kita melakukan uji sampel pretest. Uji per sampel pretest ini adalah untuk menjawab rumusan dari dan hipotesis nomor 1 dan nomor 2. Sebenarnya kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu uji pair sample test. Yang kedua itu adalah dengan melakukan uji Wilcoxon. Yang pertama kita akan melakukan keduanya, yaitu kita melakukan uji pair sample test. Kita masuk lagi ke dalam data statistik kita yang tadi. Nah, uji sampel pair test kita tadi itu langkah-langkahnya itu dengan klik analyze. Kemudian kita masuk ke compare needs, kemudian pair sample test. Nah, di variable statis kita masukkan post test. Di variabel kedua kita masukkan di pretest, dan untuk yang variabel kedua kita masukkan post test. Ulang. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output hasil dari uji pair sample test. Ada toggle, ada pair sample statistik dan pair sample correlation. Terus pair sample test. Nah, ini di hasilnya dapat kita masukkan ke dalam Word. Nah, dari tabel output paired sample test di atas juga memuat informasi tentang dari tabel output sampel test di atas juga memuat informasi adalah sebesar minus 3.600 ini dia, dengan menunjukkan standar deviance itu 4,056 dan standar error means 0,74. Untuk SIG-nya itu 0,000.
jadi ini adalah hasil dari Paired Simple Test. Nah, dari rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video, karena hasil uji normalitas Kolmogorov-Chernoff menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal karena P itu lebih kecil dari 0,05, maka hasil tes parametrik mean with new untuk uji perbedaan rata-rata post-test kelas kontrol gambar dan rata-rata post-test kelas eksperimen video menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. P lebih kecil dari 0,05 atau P sama dengan 0,01 antara post-test media gambar dengan min 76,27 dan post-test media video dengan min 79,90. Dengan demikian HO itu HO yang menyatakan tidak ada perbedaan itu ditolak. Ini berarti media video secara signifikan lebih tinggi daripada dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya daripada pembelajaran media gambar. Data hasil uji means with new ditunjukkan pada tabel 6 di bawah ini. Nah, ini dia tabelnya. Signya artinya P-nya itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti HO juga ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang antara pembelajaran pretest dan dengan non post test dengan media video. Hal ini artinya adalah adanya pengaruh media pembelajaran dengan video dalam meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya Pontianak. Nah, untuk menjawab rumusan nomor 1 nomor 2, kita juga bisa menggunakan namanya uji Wilcoxon. Tapi kita tidak menggunakannya, kita cukup dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Nah, untuk menjawab rumusan masalah ketiga, kita menggunakan data yang kedua. Nah, untuk itu kita harus ke SPSS tadi dengan data yang kedua. Karena data yang di sini itu jumlahnya ada 120, ya, 120. Jadi datanya itu lebih besar dari 100, artinya di sini kita menggunakan tes normalitas data adalah Kolmogorov-Chernoff karena data yang kita miliki adalah lebih besar dari 100. Adapun langkah-langkahnya dalam melakukannya, kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, di sini nilai di dependence dan di kelas itu faktor, kita klik plot. Normality, kita klik dependence, kita klik histogram, lalu kita klik continue, kita klik OK.
Nah, ini adalah hasil tes normalitas data yang kita buat tadi, yang menggunakan Kolmogorov Smirnov. Kita masukkan ke dalam, dapat kita lihat di sini. Nah, ini ada deskriptifnya, nilai yang memuat nilai rata-rata dan median, dan ini adalah hasil normalitas. Rumusan masalah dari pertanyaan ketiganya adalah ada perbedaan tadi rumusan masalahnya. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya dan akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video? Nah, karena berdasarkan tabel yang tadi, hasil ujian normalitas Kolmogorov Smirnov, data tidak terdistribusi secara normal. Signya itu kenapa tidak normal? Karena signya itu 0,001, yang artinya itu di sini lebih kecil dari 0,05. Maka tes parametrik untuk uji perbedaan rata-rata post-test kelas kontrol gambar dan rata-rata post-test kelas eksperimen video yang kita gunakan adalah tes menu with new. Untuk melakukan tes with new, kita melakukan tes homogenitas data dulu. Kita melakukan tes homogenitas data, apakah data kita bersifat homogen atau heterogen. Ada pun langkah-langkah untuk melakukan tes homogen data itu, kita masuk ke data yang kedua tadi, kita klik analyze, descriptive statistik, lalu kita klik explore, kita klik OK. Kita ulang, dia itu klik buka file tadi, file yang kedua, klik analyze, descriptive statistik, lalu kita klik explore, kita ulang. Setelah itu kita masukkan nilai ini, kita klik plot ya. Power estimation, kita klik continue, kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Bentar. Nah, tabel hasil homogeneity data kita tadi. Nah, berdasarkan tabel ini atau
hasil dari test of homogen data signya itu 0,862 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Artinya dapat kita simpulkan bahwa median data post-test dari media gambar, artinya dapat kita simpulkan bahwa median post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Karena data yang kita miliki adalah varian homogen, maka dapat kita lanjutkan untuk melakukan uji dengan SIG. Dan uji selanjutnya itu adalah uji main with new. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji main with new adalah kita lanjutkan, kita masuk lagi ke data yang kita buat. Bentar. Untuk data pretestnya kita hapus dulu karena kita tidak menggunakan ini. Dan yang ketiga kita hapus juga. Oke, setelah datanya sudah seperti ini, lalu kita masuk ke langkah-langkahnya untuk melakukan tes main with new. Klik analyze, kita masuk ke non-parametric test, legacy dialog, itu independent sample. Nah, masukkan nilai, kita masukkan kelas, lanjut kita masukkan ini 2, ini 4, continue. Ini jangan lupa kita klik OK, tunggu. Nah, ini adalah hasil output dari main with new test yang kita punya, dan ini adalah tes statistiknya. Kita masuk ke dapat kita perhatikan di sini. Nah, berdasarkan tabel hasil uji main with new, terdapat perbedaan yang signifikan karena P-nya itu lebih kecil dari 0,05 atau P-nya itu adalah 0,01. Kita menggunakan yang kedua tadi bahwa P-nya itu 0,01, dan di sini P-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, antara post-test media gambar yang min-nya 76,27 dan media video 7 berapa tadi 76,27, dan untuk min dari media gambar, post-test media gambar itu 79,90. Dengan demikian HO-nya itu ditolak. Ini berarti media video secara signifikan lebih tinggi dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya daripada pembelajaran menggunakan media gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.